Apakah uang 267 miliar rupiah Raffi Ahmad lenyap usai STY dipecat dari Timnas Indonesia? Sebelum dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, STY, sempat menjalin bisnis dengan Raffi Ahmad. Keduanya membangun bisnis untuk pengembangan bakat sepak bola di Indonesia dengan investasi sekitar 267 miliar rupiah. Lantas, apakah dengan STY tak lagi jadi pelatih Timnas Indonesia, Raffi Ahmad bakal kehilangan 267 miliar rupiah itu? Pasca dipecat PSSI dari Timnas Indonesia tentu sejumlah uang nominal fantastis akan didapatnya. Melansir dari banyak sumber, gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia ditafsir sebesar 14,2 miliar rupiah per tahun. Belum lagi sumber uang dari berbagai iklan yang dibintangi dan dari sosial media. Bahkan bersama Raffi Ahmad, ada bisnis baru yang digeluti Shin Tae-yong di Indonesia. Gaji selama di Timnas Indonesia terbilang cukup besar untuk taraf sepak bola Asia Tenggara. Jumlah itu tidak termasuk dengan sejumlah fasilitas penunjang lainnya. Sementara, setelah memperpanjang kontrak selama 4 tahun bersama Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mendapatkan gaji sekitar 23,6 miliar rupiah per tahun. Penghasilan besar tersebut tidak lepas dari reputasi Shin Tae-yong yang berhasil membawa perubahan positif pada Timnas Indonesia. Selama saat masih menangani Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belak-belakan soal pendapatannya ketika membintangi sebuah iklan dengan gajinya sebagai pelatih. Menurut pengakuan Shin Tae-yong, sudah ada 10 iklan yang dibintanginya selama menangani Timnas Indonesia sejak 2019. Mulai dari produk makanan dan minuman, game, hingga kendaraan bermotor pernah dibintangi oleh Shin Tae-yong. Banyak orang menduga bahwa pendapatan yang diterima STY lebih besar dari gajinya saat menangani skuad Garuda. Namun, pelatih berusia 53 tahun tersebut akhirnya belak-belakan soal pendapatan yang diterimanya saat menjadi bintang iklan. Shin Tae-yong mengungkapkan, gaji yang diterimanya dari Timnas Indonesia lebih besar dari pendapatan bintang iklan. Akan tetapi, karena ada pasal soal hak gambar di kontraknya dengan PSSI, maka dia harus membatalkan syuting 10 produk tersebut. Ada 10 iklan lagi yang sedang menunggu untuk syuting, karena hal ini, PSSI menjadi sangat ketat soal hak gambar. Saya sangat bersyukur atas semua tawaran ini, jadi harus dicut. Bisnis lainnya, presenter sekaligus utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad, ditunjuk menjadi penasihat untuk STY Foundation yang didirikan oleh pelatih Shin Tae-yong. STY Foundation diluncurkan pada Senin tanggal 4 November tahun 2024 di kantor RANS Entertainment, BSD, Tangerang Selatan. Jadi aku dipercaya juga sama STY untuk memsupervisor dan tugas aku di sini mensosialisasikan niatnya Shin Tae-yong. Aku juga harus mensosialisasikan foundation ini, kata Raffi Ahmad saat jumpa pers. Kira-kira 2 bulan yang lalu Shin Tae-yong bertamu ke rumah Raffi. Kebetulan anak sulungnya, Rafathar, memang penggemar berat pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan itu. Kata Raffi, setelah mengobrol panjang ternyata Shin Tae-yong punya rasa cinta yang besar pada Indonesia. Saking cintanya malah dia pengin bikin foundation untuk bisa para generasi-generasi muda terutama di atlet. Kan banyak generasi-generasi muda yang pengin menjadi atlet, tapi ada keterbatasan dan lain-lain, jelas Raffi. Dengan tugas yang diberikan Presiden Prabowo sekarang, Raffi merasa niat Shin Tae-yong tersebut sangat bagus. Adapun Shin Tae-yong membangun yayasan ini karena menilai program bermain bola untuk anak kecil di Indonesia masih sangat kurang dan perlu dibenahi. Yayasan kami bertujuan untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi pemain sepak bola usia muda untuk mewujudkan impian mereka serta menciptakan perubahan positif di masyarakat melalui sepak bola, tutur Shin Tae-yong. STY Foundation telah memiliki rencana 38 aktivitas untuk dilakukan di tahun 2025 dengan biaya lebih dari 267 miliar rupiah. Kini, setelah STY dipecat, rencana ini terancam batal dan investasi yang dicanangkan 267 miliar rupiah akan didapat bakal lenyap.